sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 93 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Selamat pagi saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Semalam kami boleh beristirahat, pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik. Biarlah kiranya kami boleh mengisi hari kami dengan sukacita di dalam Tuhan, dan juga Tuhan mengisi kami dengan firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, pengharapan, dan juga panduan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 15. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu lasuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, lagi-lagi kita membahas kitab Wahyu. Kali ini bagian terakhir dari kitab Wahyu, di mana nggak serem lagi. Kalau awal-awal kan agak serem ya, tentang apa yang akan terjadi, tentang bencana dan sebagainya. Tapi kali ini bicara tentang langit baru, bumi baru, tentang Yerusalem, di mana menjadi kota tempat tinggal kita, orang-orang yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah, di mana Tuhan Allah tinggal bersama-sama dengan manusia. Nah, ini tentu sesuatu yang menggembirakan. Ya, jadi bicara soal nubuat tentang perang, bencana, sampar, kelaparan dan sebagainya, itu bukan penghukuman buat manusia, itu peringatan supaya kita sadar bahwa hari-hari kita terbatas dan supaya kita hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan dan supaya kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi saudara-saudara, ini bukan berarti kita hidup pamrih. Pamrih itu maksudnya kita berbuat baik, kita hidup kudus itu karena kita pengen masuk surga. Bukan. Tetapi karena memang kita sudah dimeteraikan, kita sudah menjadi orang-orang pilihan Allah yang sudah selayaknya hidup sesuai dengan panggilan tersebut, sesuai dengan status kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga ketika penggenapan janji Tuhan, penggenapan keselamatan itu terjadi, kita ambil bagian di dalamnya bukan karena pamrih gitu ya saudara-saudara ya. Nah, di sini kita lihat dalam gambaran bumi baru dan langit baru, di situ dikatakan bahwa tidak ada lagi bait suci.
Kenapa? Karena Allah sendiri sudah tinggal bersama dengan manusia, jadi buat apa bait suci? Ya, bait suci itu ada kan karena orang-orang ada pasar, ada pengadilan, mungkin ada rumah bordil dan sebagainya. Lalu perlu ada tempat yang kudus, tempat yang khusus, di mana manusia bisa datang menjauhi semua itu, menjauhi materi, menjauhi pertikaian, hawa nafsu dan sebagainya untuk datang menghadap Tuhan. Maka ketika di Yerusalem yang baru tidak perlu lagi ada bait suci, karena Allah sudah tinggal bersama dengan manusia. Sama seperti dikatakan tidak ada lagi matahari, karena Tuhan sendirilah yang menjadi terangnya tuh. Nah, saudara-saudara, gambaran ini mau mengingatkan kita bahwa saat ini kita belum sampai di situ. Saat ini kita hidup di dunia yang masih tadi campur-campur antara orang-orang yang materialistis dengan orang-orang yang spiritual, orang-orang yang saleh dengan orang-orang yang bejat, walaupun tentu tidak dikotomis dan kita tidak menghakimi orang, kita merasa kita yang kudus, orang lain yang cemar, tidak. Tapi tidak dapat disangkali bahwa inilah dunia yang kita hidupi. Dan bahkan seringkali kecemaran-kecemaran itu juga ada di tempat-tempat yang seharusnya kudus. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu panggilan kita sebagai orang Kristen selama masih hidup di dunia yang sekarang ini adalah untuk menjadi umat yang dikuduskan. Gereja, eklesia, kumpulan orang yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk hidup dalam terang Allah. Nah, saudara, kata kudus itu sendiri dalam bahasa Ibrani kadoshi itu artinya yang dipisahkan, separated. Atau dalam bahasa yang lebih tinggi, bahasa Inggris lebih tinggi, sacramented. Sakramen itu artinya sesuatu yang dipisahkan. Saudara-saudara, sakramen kita perjamuan kudus, baptisan kudus, itu menggunakan materi-materi yang sehari-hari. Air untuk membaptis orang itu diambil dari keran, ya kan, keran yang dipakai untuk mandi, untuk nyuci, untuk ngepel, air yang sama. Tetapi ketika itu menjadi air yang dipakai untuk membaptis, dia menjadi air yang dikuduskan, air yang menjadi bagian dari sakramen. Demikian juga roti dan anggur, belinya di toko roti, anggur belinya juga di toko, ya, atau mungkin pesan online lah gitu. Tapi saudara-saudara, pada peristiwa perjamuan kudus ini tidak menjadi roti biasa. Kenapa? Karena ada formula sakramen. Dibawa sebagai persembahan, ditaruh di altar, lalu pendeta menyampaikan formula sakramen perjamuan kudus. Maka roti dan anggur itu menjadi sesuatu yang kudus, sesuatu yang khusus. Demikian juga kita sebagai umat kudus Allah. Kita manusia biasa, kita berdosa, kita punya kelemahan. Kita bisa bikin salah. Kita juga mungkin punya dosa-dosa yang masih kita bergumul untuk meninggalkan. Tetapi kita dikuduskan oleh Allah untuk menjadi terpisah dari dunia. Nah, saudara-saudara, ini menjadi perlu. Kenapa? Sama seperti tadi. Bait suci itu masih diperlukan selama dunia ini masih seperti sekarang. Supaya ada tempat di mana orang bisa mendapat refreshment, penyegaran, pemulihan, pembaruan. Maka umat Allah perlu menjaga hidup kudus karena kita masih hidup di dunia yang cemar, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Kita tidak menjadi sama dengan dunia. Nah, tetapi saudara-saudara, tujuannya bukan kita menjadi eksklusif, kita menjadi terpisah dan menjadi aneh, apalagi sampai dimusuhi oleh dunia. Sebaliknya justru kehadiran kita itu menerangi, menggarami. Sama seperti tujuan akhirnya bait suci itu tidak lagi perlu karena Allah sudah ada di pasar, Allah sudah ada di mana-mana, ya. Sehingga tidak perlu lagi bait suci. Sama seperti gerakan-gerakan, saudara-saudara, gerakan isme-isme itu biasa ketika awal itu menjadi gerakan yang sangat berbeda. Misalnya contoh feminisme. Ketika feminisme muncul menggugat dan mendobrak sistem yang patriarki, itu menjadi gerakan yang aneh atau tampil beda. Tetapi sekarang kita melihat bahwa kesadaran akan kesetaraan gender itu sudah merasuk kemana-mana. Di kurikulum, pendidikan, kesempatan, di politik, di kebijakan-kebijakan publik dan sebagainya. Maka feminisme itu tidak lagi menjadi sesuatu yang terlalu berbeda. Itu sudah meresap. Ya memang ada di beberapa negara, beberapa masyarakat mungkin masih belum masuk. Atau bicara soal gerakan environmental, gerakan kesadaran lingkungan. Waktu awal kan itu menjadi orang-orang yang orang bilang wah mandinya sebulan sekali, rambutnya nggak pernah dikeramas dan sebagainya gitu. Nah, tapi sekarang gerakan kesadaran lingkungan sudah merasuk sampai ke para pengusaha, kapitalis, para politisi dan sebagainya. Nah, demikian juga mestinya
kekristenan, kita menjadi orang-orang yang dipanggil dikuduskan karena kita punya misi khusus, pesan khusus, kita berbeda dari dunia, tapi bukan untuk terus tinggal dalam lingkungan yang eksklusif. Sebaliknya, kita harus menjadi sebuah gerakan atau sebuah kesadaran yang menular, yang juga menjiwai kehidupan kita di tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana kita menghidupi panggilan kita, panggilan kekudusan kita? Sekali lagi, bukan sekedar dalam lingkaran yang sempit, tapi justru menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana kita bisa tetap menjaga integritas kita di tengah bisnis, menjaga kejujuran kita di tengah persaingan, menjaga sikap kita, moralitas kita di tengah pergaulan. Itu yang menjadi panggilan kita. Saudara-saudara, sekarang ini tugas kita mengabarkan Injil bukan sekedar membawa orang datang ke gereja, tetapi membawa gereja ke tengah dunia, membawa kabar baik itu ke tengah dunia. Kita hidup begini sebagai umat Allah yang hidup dalam penantian akan penggenapan keselamatan. Biarlah kiranya Tuhan yang memampukan kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati kita mengangkat doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu untuk cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyediaan-Mu yang tidak pernah terlambat atas apa yang kami perlukan. Bahkan apa yang kami inginkan juga Tuhan sediakan. Oleh karena itu saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang bahkan untuk air bersih saja masih sangat sulit. Kami percaya Tuhan juga menjaga mereka. Tapi karena kerusakan lingkungan, karena kondisi daerah, sehingga kebutuhan mereka akan air bersih menjadi sangat sulit. Biarlah kiranya Tuhan bukan saja menyediakan apa yang mereka butuhkan, tetapi Tuhan juga memakai kami untuk melakukan sesuatu, menolong mereka. Mampukan kami juga untuk menyadari betapa berharganya air bersih, sehingga kami juga tidak memboroskan sumber daya alam, tidak menyia-nyiakan air bersih, dan terutama tidak mencemari dengan perilaku, gaya hidup kami, pola konsumsi kami. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang tertinggal. Biarlah kiranya Tuhan yang mampukan mereka untuk bangkit. Biarlah secara ekonomi, ekologi, boleh berjalan bersama secara harmonis sehingga tidak perlu mengorbankan alam demi kemajuan ekonomi daerah. Dan biarlah kiranya Tuhan juga yang mencukupi segala kebutuhan mereka, sehingga pertumbuhan ekonomi juga tidak merusak tata kehidupan yang baik yang ada. Tapi biarlah dengan demikian mereka boleh mendapat akses pendidikan, kesehatan, informasi, sehingga perkembangan khususnya anak-anak di daerah juga boleh merata dengan yang di kota besar. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang lanjut usia, khususnya mereka yang mungkin tinggal sendiri atau jauh dari keluarga. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhanlah yang menemani mereka. Dan juga mereka yang tinggal bersama keluarga yang mungkin anak-anaknya sibuk, tidak punya waktu untuk menemani, bercakap-cakap. Kiranya Tuhan juga yang hadir dalam hidup mereka. Biarlah hati mereka selalu dipenuhi dengan sukacita. Tuhan yang merawat mereka, juga kesehatan mereka. Tuhan yang jauhkan mereka dari segala yang jahat. Dan Tuhan mampukan kami untuk juga selalu mengingat, melawat, memperhatikan mereka. Untuk itu kami juga mau menyerahkan Pokja Pelawat dengan tim-tim pelawatnya. Biarlah kiranya Tuhan berikan mereka juga sukacita, kegembiraan dalam melakukan tugas panggilan mereka. Sehingga melalui pelayanan mereka ada banyak orang yang tersentuh, banyak orang yang merasa diperhatikan, mengalami cinta kasih Tuhan, mengalami makna persekutuan tubuh Kristus dalam gereja. Kami juga berdoa bagi pelayanan Kespol dalam Poliklinik GKI Surya Utama. Tuhan juga sertai, Tuhan juga berkati, lindungi mereka. Sehingga dalam melakukan tugas pelayanan mereka, mereka juga boleh menjadi berkat bagi masyarakat, menjadi berkat juga bagi kehidupan mereka dan keluarganya. Tuhan, kami mau serahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Segala yang menjadi kebutuhan, kerinduan kami percaya Tuhan sudah tahu. Dan biarlah kiranya Tuhan Kau yang menjawab setiap doa kami seturut dengan kehendak dan